أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة وظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. Untuk daras hari ini saya akan membahas satu kata untuk ditafsirkan. Ayat kedua yang saya bacakan yakni orang-orang yang apabila mereka melakukan perbuatan keji atau menganiaya diri mereka sendiri, mereka ingat kepada Allah lalu memohon ampunan bagi dosa mereka. Dan siapakah yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Dan mereka tidak bersikeras pada apa yang telah mereka kerjakan. Dua kata yang secara khusus akan kita bahas yakni fahisha dengan zulm. Al-Quran mengatakan bahwa mereka yang melakukan fahisha atau zulm terhadap diri mereka sendiri itu adalah dosa. Lalu apakah fahisha dan zulm itu? Terjemahan menyeluruhnya telah disampaikan, namun kita perlu mengetahuinya secara detail dan mendalam hubungan antara fahisha dengan zulm. Fahisha digambarkan sebagai di dalam buku-buku para mufassirin sebagai suatu kejahatan yang sangat buruk dan terlalu jelas yang dikutuk oleh masyarakat tidak hanya berdasarkan agama, melainkan juga dari segi nilai kemanusiaan dan lain-lain. Tetapi pengetahuan saya tentang kitab suci Al-Quran mengungkapkan perbedaan dan penggunaan beberapa konotasi baru dalam kata fahisha yang membuat beberapa bentuk kejahatan tersebut menjadi jelas. Berdasarkan studi dan penelitian saya di dalam Al-Quran, pada dasarnya ini berkenaan dengan kesenangan yang berkaitan dengan keburukan seksual. Kata fahisha memiliki dosa lain yang berkali-kali berkaitan dengan kesenangan hawa nafsu, dorongan alami dan sebagainya. Meskipun segala hal tentu berkaitan dengan hawa nafsu, tetapi terdapat beberapa keburukan dan dosa yang sebenarnya muncul dari hawa nafsu yang tidak terkontrol. Dan jika hawa nafsu ini menjadi berlebihan dan mengambil bentuk alaminya tanpa upaya untuk menghentikannya, maka hal itu menjadi fahisha. Hubungan antara wanita dan pria
and tidak hanya hubungan secara langsung, not tetapi only direct intercourse between man and woman, but also uh, all perilaku yang such tidak senonoh indecent yang behaviors terkait dengan which are related to this hubungan wanita dan pria theme of juga man, akan male, dianggap female sebagai relationship fahish. would be considered fawahish. Akan tetapi tidak bisa dianggap sebagai fawahish dalam situasi They could tertentu not be considered fawahish di mana in ada certain izin dari Allah situations Ta'ala where they are permitted by God. terhadap kejahatan yang digambarkan As sebagai against fawahish such crimes which can be described as fawahish, tidak muncul karena there are adanya certain dorongan crimes alami. which do not Sedemikian flow rupa, out of natural urge as such, but for which you have to first go through a course of regular perversion in your concepts, your tastes, etc. Kalian harus dirayu contohnya untuk melakukan suatu jenis kejahatan. To commit certain types of crimes, and to be sadist is not natural. Begitu pula bagi Similarly, Muslim if untuk a Muslim, meminum for instance, anggur, drinks wine, kalian bisa katakan hal ini berkaitan you can dengan say, give some hawa nafsu justification karena of kalian relating melihat to sensual orang-orang desire mabuk-mabukan because dengan you see, sukaria people sedemikian rupa dan drinking, menciptakan suatu behaving in hasrat. such fashion as Namun creates ketika some umat Islam desire. memakan daging babi, But when a Muslim eats flesh untuk of hal pig tersebut tidak ada suatu pembenaran awal sama or sekali. bacon, whatever you call it, for that there is no Karena initial justification at all whatsoever. Ia harus menggantinya dengan roti Used to sebagai ganti overpower daging babi, loathsomeness against the flesh of swine, and which has grown with dan long sebagaimana dalam sejarah umat Islam secara umum history of telah menetapkan hewan ini sebagai hewan yang kotor dan sebagainya. condemning this animal. Jadi as tercipta suatu filthy, atmosfer bad, psikologis bad. terhadap memakan daging babi. Atmosphere created against eating the flesh of pig. Seseorang harus mengalahkan ini dan membawa dirinya to go beyond certain limits, bring memakan eating daging babi. or any other. Sama juga halnya dengan orang Hindu The same would yang apply to mengklaim Hindus who untuk tidak memakan daging sapi. uninclined towards eating Terkadang mereka melihatnya jijik. Bahkan meskipun mereka telah masuk Islam, even after they become Muslims. I have found saya telah bertemu dengan orang-orang vomit when they know that yang memuntahkan makanannya karena telah makan daging sapi tersebut atau terhadap aroma daging sapi yang dimasak di rumah. Salah seorang Hindu menceritakan, converts, some Hindu Muslims, who was late. His name was Tahir. namanya Tahir, bahwa setelah menikahi seorang wanita Muslim dan berkata, And said the only satu-satunya masalah yang muncul adalah memakan daging sapi. the question of, Awalnya permasalahannya adalah memakan daging saja. and to begin with the Namun secara problem of bertahap eating any meat, ia menganggap bahwa makan daging sapi adalah sesuatu he reconciled di luar the kemampuannya. but Dikatakan jika istri yang memasak di satu tempat, and he said when dia I rasa see saya terasa mau muntah. I feel Jadi like ini suatu are the kind of such yang tidak ada dorongan alami, have namun no dorongan tersebut berkembang setelah but adanya perubahan dalam rasa, after setelah menerima suatu perlakuan, setelah mengizinkan diri kalian untuk melampaui batas dari apa yang telah dijelaskan atau dilarang oleh Tuhan, limits of what is prescribed dan lambat laun God or melakukan tindakan yang sederhana yang bertentangan dengan hukumnya. adopting a sin. Kejahatan seperti ini berkaitan dengan baghi. Such crimes are related with baghi. Inna Allah yamurukum bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i. 3 jenis kejahatan ini telah dipaparkan secara komprehensif dalam ayat ini di bagian keduanya. Mentioned in this Al-fahsya merupakan kejahatan yang didorong oleh hawa nafsu. would be such crimes as are related to natural, genuine, sensual urges. One likes Seseorang memandang terhadap apapun yang indah, cast a glance at whatever it is. namun pandangan tersebut bisa menjadi berdosa. That glance
would become ultimately sinful. In itself, it's not a sin. To desire to pada dasarnya tidaklah berdosa dan increase one's alami relationship saja jika ingin memperkuat hubungan antara with dua the other jenis sex kelamin. is natural, but Namun jika tidak terkontrol maka akan menjadi dosa. Sedangkan mungkar adalah sesuatu yang berbeda. Bukan mungkar merupakan kelakuan yang buruk di masyarakat of a type yang membuat jiwa manusia memberontak. which the human Dan psyche sebaliknya, revolts. And it's not a question of religious taboos or siapapun yang bersikap buruk di tengah masyarakat dengan suatu cara sehingga masyarakat menganggapnya buruk, manner maka itu disebut dengan al-munkar. considers it to be bad, Dan al-munkar. tidak ada latar belakang agamanya. And it has no religion. Akan tetapi bagi adalah kejahatan pemberontakan, Baghi is the kind melawan suatu agama atau bersikap bertentangan dengan agama. laws or being against Bagi bisa bersatu dengan fasya dalam suatu hal, Baghi can of course mix with fashion to a degree. namun Join hands bagi lebih banyak ditemukan pada kejahatan manusia alone could be found yang tidak ada kaitannya dengan fahsya, crime yang tidak ada kaitannya dengan dorongan hawa nafsu mereka. which are not related with sensual pleasures by themselves. Bagian kedua dari penelitian saya bahwa fahsya, So my study has been sebagaimana yang dijabarkan dalam Al-Quran, dijabarkan sebagai penyakit yang menular. is described Sebagaimana terhadap kejahatan seperti itu, as against such crimes which are not contagious. ketika ia dilakukan di depan umum, So when found maka ia akan menjadi berlipat ganda with a free play, dan akan timbul hasrat di dalam they all diri orang-orang untuk mengikutinya. and they grow desire among others to follow suit. Namun ada beberapa kejahatan tertentu yang bertentangan dengan hal ini dalam fitratnya. Pembunuhan In their nature, tidak bisa menular cruelty as such karena cannot be contagious. ini terjadi karena secara alami di kalangan mereka Revulsion is born out of yang melihat pembunuhan atau penyembelihan penyembelihan hewan atau apapun itu, cruelty to animal or human beings, whatever you call it. dan ini memiliki ikatan yang kuat It has a deep association with the human revulsion. segala bentuk kejahatan bagi adalah demikian. Are of such nature. Sedangkan munkar And munkar seperti wilayah yang tidak bertuan. is sort of man. Terkadang anak-anak man's land. Children sometimes juga tertarik juga dinamai al-munkar. enamored by Oleh sebab itu Islam That is why it's very important for the Muslims hanya mengizinkan mereka untuk menonton film-film only to see such yang dibuat untuk anak-anak film yang created particularly for children, which do not memperlihatkan portray irresponsible memperlihatkan perilaku tidak bertanggung jawab yang kemudian mendorong as to allure other children. anak-anak lain The adult attitude untuk melakukannya. would be different in such areas of munkar, and children's attitude would be different. When you see a mischievous child anywhere, it being munkar, it may cause a genuine revulsion to that in adult hearts. But sometimes children make terkadang anak-anak juga senang untuk membeli yang lain dan merasa bahwa hal ini they think that menarik. tourism is wonderful. Dan dengan melakukan keburukan, ia akan menarik perhatian orang-orang. Attention of the other Jadi, so their tastes and Jadi, mental perintah yang ada dalam jiwa mereka itu belum matang untuk memutuskan sesuatu yang mana yang baik dan mana yang buruk. decide. Oleh sebab itu, munkar menjadi kabur dan tidak jelas berkaitan dengan hal ini. Confused and obscure Begitu pula, as far as kata munkar menjadi kabur dan tidak jelas terhadap seorang dewasa yang melakukan kejahatan dan for such adults who have a long history of living with crime, tinggal di suatu tempat di mana living in such areas, kejahatan itu telah menjadi merajalela sehingga ia rampant so much telah kehilangan rasa they kebaikannya lost much of their taste for goodness and dan pertimbangannya antara mana yang baik dan buruk itu assessment telah rusak. what is wrong and what is bad is damaged to a degree.
So what may appear to Sehingga be munkar apa yang to tampak sebagai somebody mungkar bagi yang lain may not appear to be as munkar to them. mungkin tidaklah tampak sebagai mungkar So bagi mereka. instead of Jadi hero worship, alih-alih hero mengikuti worship is born out of this mengikuti seorang pahlawan, proper assessment. contoh terhadap Follow villains, knowing them to be villains. mereka tidak mengikuti suatu penjahat, namun mereka menjadikan diri mereka sebagai penjahat. But Namun they consider that to be mereka not acts of menganggapnya goodness. They consider dalam such makna acts yang as acts of heroism. mereka menganggapnya sikap tersebut sebagai sikap kepahlawanan, menciptakan perbedaan di dalam masyarakat. Tastes differ. Jadi masalah rasa kembali yang membedakan. According to the tastes also, Berdasarkan rasa itu juga, on what is munkar and what is apa yang disebut munkar dan apa yang tidak to wear it. menjadi bervariasi. So that is why I call it Oleh sebab itu, saya menyebutnya wilayah yang tidak bertuan, dan demikianlah Al-Quran telah meletakkannya. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. So fahsya may be sometimes Jadi fahsya mungkin dilakukan dengan sangat buruk, but because it has some namun justification karena ada pembenaran terhadap hal itu, maka diletakkan di depan. and as Dan you read the list, it jika is in kalian the baca, right order. maka urutannya semakin ke belakang makin tinggi. The area of no man's land, that is Lalu masuk ke wilayah tanah tak bertuan, lalu al-munkar, lalu masuk ke al-baghi, yakni pemberontakan terhadap even challenging Tuhan. authority. All right, do whatever you may please. So Fir'auniyat is born out of baghi, but petty crimes are born out of fasha, which may develop later on into serious crimes. Namun fahsya juga bisa menjadi kejahatan yang serius. Similarly, Begitu pula, fasha has a tendency to memiliki kecenderungan untuk memperlihatkan bentuknya, but namun it has a pada awalnya cenderung untuk menutupinya. in munkar, Sedangkan munkar, generally there is no in fact there is hardly any case of munkar which hampir tidak ada tutupan sehingga orang lain bisa melihatnya. Munkar berarti sesuatu yang memperlihatkan kesalahan tersebut di muka umum, but baghi is just namun bagi malah membukanya. so baghi is only Jadi bagi hanya menekankan to escape. menekan agar terlepas dari tangan Tuhan. It is hidden and concealed only to escape punishment in some areas. In some other areas, when it becomes open rebellion, of course it is open. But fasha always Tetapi fahsya selalu mulai dengan sesuatu yang berkembang dan berkembang terus by outside eyes. tanpa disadari oleh kasat mata. Begin with Diawali concealed. dengan sembunyi-sembunyi dan rahasia. It begins as a personal crime Ini dimulai dengan keburukan niat, of pikiran, of desire. atau keinginan yang berasal dari hawa nafsu dan lain-lain. Begin with one wants Dan pada awalnya seseorang tidak mau sharing terhadap orang lain, tidak mau berbagi. used to it, Jadi ketika ia mulai terbiasa dengan hal itu, maka mulai muncul comes out. ke permukaan dan mulai tampak. When it comes out in the open, Dan ketika itu mulai tampak, maka fasha. itu menjadi fahsya yang paling sering disebut dalam Al-Quran. Tetapi kitab suci Al-Quran adalah firman Allah, jadi Allah telah menyebutkan sifat tersembunyi dari fahsya sebagaimana ia berkembang, dan secara khusus telah mengingatkan kita bahwa fahsya tidak hanya seperti yang umumnya dipahami, suatu penampakan umum dari perilaku jahat, Fasha is also concealed. dan fahsya juga tersembunyi di dalam diri kalian, dan kalian harus memperhatikan apa yang tersembunyi tersebut. Sebagai contoh, Let me read some of the verses. izinkan saya membaca beberapa ayat yang terkait dengan masalah ini. The Holy Quran says, "Wala Al-Quran suci mengatakan, wala taqrabul fawahisha ma zahara minha wa ma batana." Don't even go near the fawahish, bahkan jangan sekali-kali mendekati fawahish, crimes or sins,
banyak keburukan sensual. whether they are Apakah itu yang tampak di depan umum atau yang they are concealed. yang tersembunyi? Concealed fahsha means Fahsya yang tersembunyi berarti desires which keinginan-keinginan yang are suppressed, ditahan, desires for doing evil things, berhasrat untuk melakukan keburukan dan privately nourished, kejahatan yang berkembang secara low outcome. tersembunyi, tetapi mereka tidak memberikan dampak pada masyarakat. Itu juga berarti kejahatan yang dilakukan Committed bukan hanya sebagai hasrat tersembunyi, tetapi dilakukan secara privasi public tanpa taking note of them. diketahui orang lain, They are being exposed to the public. tanpa benar-benar diekspos ke publik. Fahsha develop. Jadi beginilah cara fahsya berkembang. Ia mengakar di dalam hati seorang dengan memulai suatu niat jahat Or a desire atau hasrat yang lahir dan diberikan kebebasan untuk berkembang. so Jadi context dalam konteks ini, be suppressed ini sama sekali tidak akan menjadi hasrat yang ditahan. desire which is encouraged Ini akan menjadi keinginan yang akan and didorong dengan discouraged and attempted to be rooted. dan berusaha untuk dikeluarkan. So relating to the Jadi berkaitan dengan ayat yang kita bahas kemarin, turn back to the kita kembali ke pertanyaan suppression of desire. tentang hasrat yang ditahan tersebut. If Jika if trimming your desires and Anda menghilangkan hasrat itu dan membawanya di bawah kendali Anda, it is dan jika itu buruk bagi jiwa manusia, the alternative maka would be alternatifnya adalah dengan benar-benar melepaskan keinginan Anda tidak terkendali dan berkembang, and play havoc with the dan mereka tumbuh dan menimbulkan malapetaka di tengah become ultimately the dominant forces of the society di tengah kedamaian lingkungan dan menjadi kekuatan yang memperbudak seluruh orientasi manusia. then the man begin to live not for Kemudian manusia mulai hidup bukan untuk tujuan yang lebih tinggi, just tetapi hanya untuk memuaskan hasratnya whatever way. dengan cara apapun yang dia bisa. So they ultimately Maka akhirnya nafsu tersebut menjadi tujuan hidupnya. so desires must be Nafsu harus dikendalikan, dilawan, some discipline. dan diarahkan terhadap kedisiplinan. Shah have it. Tetapi fahsya memiliki kecenderungan untuk mengatasi disiplin ini. So the first phase begins Jadi hidden tahap pertama dimulai dengan kejahatan pribadi yang tersembunyi. Lalu mulailah show of mempertunjukkan keburukan tersebut di depan umum, ketidaksenonohan tersebut, even display dan bahkan ditampilkan dengan bangga. of what in older societies is considered to be. Dalam masyarakat yang lebih tua dianggap sebagai selera yang buruk. Remember when in Saya ingat ketika we came to England, tahun 1955 kami berkelompok datang ke Inggris dengan Hazrat Muslih Maud. man and woman Kami melihat para wanita in public berdekatan satu sama lain each other dalam mengekspresikan cinta mereka dengan menyentuh appear to be so ini dan itu. to us. Tampaknya begitu aneh, So tidak alami dan tidak nyata, that sehingga nobody talked about semua berpikir what sort of society seperti apa masyarakat seperti apa itu. Pada saat itu in those days. banyak di televisi dan radio Discussion of diadakan diskusi publik sensual behavior mengenai perilaku sensual, was dan pergaulan bebas merupakan kasus yang discussed in public. jarang terjadi. Kapanpun hal-hal semacam itu ditampakkan di muka umum dan bahkan ditampakkan dalam film, Certain itu dilakukan masih dalam batas sensor, masih dalam batas-batasnya. after many years when I came again, Tetapi setelah bertahun-tahun ketika datang ke sini lagi, segalanya benar-benar sudah banyak berubah. Fahsha does to the society. Maka inilah yang dilakukan fahsya di dalam masyarakat. Growing Hal ini terus tumbuh berkembang dan pada akhirnya like wild seperti tumbuhan liar misappropriation yang merebut lahan petani lalu and pushing out the crop which has a genuine right to be. mengusir tanaman yang memiliki hak untuk tumbuh di sana. Entire
field of the farmer and play havoc with whatever he went to sow with the field, with the crop, which had right to be there. So that is ultimately, we know as farmers, ultimately Dan pada akhirnya ia pun memenangkan hati petani, menimbulkan kerusakan terhadap tanaman yang seharusnya tumbuh di sana. and constantly guarded against the Kita tahu sebagai petani akhirnya sangat sedikit yang dihasilkan dari ladang-ladang semacam itu yang tidak secara khusus dan terus-menerus dijaga dari tumbuhnya parasit yang datang dari luar. Jadi kesenangan di sini, kesenangan bukanlah suatu kejahatan, namun kejahatan yang kesenangan yang halal baik bagi masyarakat and maintained and kept in a healthy harus dipelihara dan dirawat dalam kondisi yang sehat. forms of players which have some negative, Semua bentuk kesenangan yang memiliki konotasi negatif which along with players also have some yang bersamaan dengan kesenangan tersebut misery, juga ada kemalangan bagi masyarakat secara umum dan sebagainya which are not permitted, yang tidak diizinkan. called fasha. Maka ini yang disebut dengan fahsya. And this is contagious. Dan ini menular. So we must remain guard against Kita harus tetap terjaga dari kesenangan berbuat dosa it. Encourage yang membuat orang lain terdorong untuk melakukan dosa yang sama. leads us into a Ini membawa kita pada suatu pertanyaan penting tentang ayat yang berbicara tentang kemunafikan, yakni menyembunyikan dosanya dan juga menyembunyikan kesalahannya. Some people think Beberapa orang berpendapat it is bahwa ini adalah kemunafikan, to commit yakni melakukan suatu keburukan secara pribadi and hide it from dan menyembunyikannya dari pandangan orang-orang. societies which Jadi masyarakat yang mengizinkan agar keburukan itu berkembang secara terbuka merupakan masyarakat yang jujur dan they are true and masyarakat yang jujur dan masyarakat yang benar dan tidak ada kemunafikan di dalamnya. Namun ini tidak benar. that Faktanya adalah kemunafikan itu memiliki sesuatu yang lebih hypocrite than just daripada hanya menyembunyikan kesalahan seseorang. to hide one's fault is Menyembunyikan kesalahannya adalah penting bagi manusia, everywhere. dimanapun itu. Tidak ada satu masyarakat pun Clean of this yang terbebas dari kecenderungan terhadap hal ini, yakni kecenderungan terhadap hal buruk. text. Menyembunyikan kesalahannya dan menutupinya dengan perbaikan. In cases of women, you find Para wanita hardly a woman today in hampir tidak bisa kita temukan makeup. di dunia ini mereka yang bisa hidup tanpa menggunakan make up. Some Apa maksudnya itu? special defects and highlight Yakni menutupi kekurangan alami lalu menampilkan kecantikan sebenarnya tidak ada. is bad into Jadi kalau ini hypocrisy at all. adalah kemunafikan, maka kemunafikan semacam ini pun ada di dalam diri kita. That Lalu all is bad. tidak ada satupun masyarakat yang benar dalam hal bahwa segala keburukan ditampakkan sedangkan segala kebaikannya disembunyikan. Lalu apa itu kemunafikan? Hypocrisy, in fact, Pada dasarnya kemunafikan itu berarti to display, memperlihatkan present yourself diri kalian with intention dengan niat to deceive others untuk menipu orang lain piety or about your true status. berkenaan dengan kondisi kalian yang sebenarnya. So this becomes, to begin with, there is a no man's area. Pada dasarnya ini seperti tidak ada wilayah privasi seseorang bisa dimasuki. Sebenarnya So in the no man's area, there jadi dalam wilayah privasi tersebut which you stand guard. ada hal-hal yang mana ada penjagaannya. The Holy Quran says, Al-Quran mengatakan, "Taquluna ma la tafalun." Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la tafalun. Why do you say such things? mengapa kalian mengatakan hal yang tidak kalian perbuat? Now, it doesn't say Tidak dikatakan, you not expose. kenapa kalian tidak memperlihatkan keburukan kalian kepada masyarakat? There are two different things. Ini adalah dua hal yang berbeda. And this will draw the demarcation line between Ada garis pembatas antara kemunafikan dan urge to menyembunyikan
kelemahan. On the one hand, the Holy Quran Di satu sisi Al-Quran menyebutkan kebermakotan it is one of the primest merupakan keburukan yang paling besar, yakni to say. mengatakan sesuatu yang tidak kalian perbuat. And we hear Di sisi lain, kita mendengar Hadrat Rasulullah SAW as condemning those telah mengutuk mereka yang who their own crime mengekspos keburukannya and come out in public. di masyarakat umum. Their reported events, Diriwayatkan bahwa person had committed a crime. beberapa orang melakukan kejahatan di muka umum lalu mengakuinya Parents, others to Ahmad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan lalu mengakuinya di hadapan Rasulullah SAW. crime to it. And Ahmad Sallallahu Alaihi Wasallam instead Lalu Rasulullah SAW alih-alih memberikan perhatian, to the other direction beliau malah memalingkan wajah beliau anything seolah-olah beliau tidak mendengar apapun. until he was left. Hingga sedemikian rupa The man repeated orang tersebut berulang kali menyebutkannya so many times that he could not be. sehingga ia pun tidak bisa lagi diabaikan. Then he turned to him and prescribed. Lalu beliau SAW berbalik dan menghukum atas kejahatannya. This is a different area altogether. What is the difference? Jadi ini adalah dua hal yang sama sekali berbeda. Lalu apa perbedaannya? Some people Pada dasarnya seseorang their crime menyembunyikan kejahatannya cause karena themselves helpless. mereka merasa putus asa karena telah melakukan kejahatan In private, they are dan also ashamed, timbul rasa malu di dalam dirinya and they know they have committed a fault. dan ia tahu bahwa ia telah melakukan kejahatan. Crime, it is out of natural shame against the crime. Jika ia menyembunyikan kejahatannya, maka itu berasal dari rasa malu terhadap masyarakat atas kejahatannya. They commit. Namun orang yang tidak memiliki rasa malu They want to atas kejahatan yang perbuat, lalu ingin memperlihatkannya di depan umum, they're bad and they are maka above such follies and so on. This is a criminal act. maka ini disebut perbuatan kriminal. Difference must be noted. Maka perlu dicatat, Is this. And the second, why it is discouraged is the reason because it becomes fasha. bahwa kenapa yang kedua ini menjadi alasan disebut sebagai fahsya. Ketika kalian memperlihatkan apa yang kalian lakukan secara privat, Not just a bravery, hal ini tidak hanya merupakan suatu keberanian untuk mengakui apa yang telah kalian lakukan, consistent in your. yang telah menjadi konsisten dalam pernyataan kalian. It's not so. Bukanlah demikian. Many a time, Seringkali enjoy crime melakukan kejahatan secara privat less itu enjoyable kurang menyenangkan to enjoy it in public. daripada melakukannya di depan umum. So, Jadi, to commit crime in public is not just a bravery of confession. melakukan kejahatan di depan umum bukan hanya satu keberanian atau pengakuan. Kejahatan itu berkaitan dengan suatu tempat di mana perlahan kalian akan menemukan banyak larangan dan kalian akan berpikir bahwa daripada menyembunyikannya, Like, come on, let's go into the open. Defy. akan ada kesenangan dalam melakukannya. Hayo kita lakukan secara terbuka di hadapan masyarakat. We don't care if we Lalu katakan pada mereka, lihatlah apa yang mereka pikirkan, think. apa yang So the basic force which urges such crimes to jadi sumber awal into ini memunculkan keburukan secara terbuka, good is not dan ini tidak baik dan tidak benar. is selfishness of a type. Merupakan suatu bentuk keegoisan, dan ini merupakan sikap yang tidak baik. Condemnable doubly so because Bisa disalahkan dua kali karena it is crime in the society bisa memberikan semangat untuk berbuat keburukan di tengah masyarakat, lalu mempromosikannya juga. is where Oleh sebab itu di suatu masyarakat mereka mengutuk perbuatan merokok taking karena mereka pikir ini menimbulkan kebiasaan smoking merokok in public. di tengah masyarakat. The underlying principle is not hypocrisy. The underlying principle is hypocrisy. Ini bukanlah kemunafikan. Same principle of fashion. Ini sama seperti fahsya yang diartikan sebagai penyakit menular. Somebody smoke Mereka mengatakan jika seseorang merokok, maka merokoklah di tempat privasi. danger, Janganlah membahayakan orang lain dengan creating an impression memperlihatkan seolah-olah itu adalah perbuatan yang menyenangkan untuk dilakukan, the innocent children sehingga anak-anak yang tak berdosa pun melihatnya dan menganggapnya there and merupakan suatu perbuatan yang menyenangkan. Itulah mengapa di Kadian
there was a time when pada waktu itu Hazrat Muslih Maud prohibited smoking. melarang untuk merokok di depan umum. Now, was he promoting hypocrisy? Certainly not. Apakah beliau sedang menunjukkan kemunafikan? Tentu tidak. He could not. Itu pun adalah prinsip yang lain bahwa beliau radhiyallahu anh tidak bisa melarang seseorang yang merokok karena suatu saat About smoking. Hazrat Masih Maud SAW ditanya tentang merokok. Beliau memberikan fatwa bahwa Muhammad Mustafa, junjungan beliau yakni Rasulullah SAW tidak melarangnya. who am I to prohibit it? Lalu siapalah saya yang bisa melarangnya? From religious point of view, Dari sudut pandang rohani ini, it goes, berdasarkan fatwa ini, merokok bukanlah suatu kejahatan. eating poison is not a crime. Namun, memakan racun pun bukan suatu kejahatan To a degree, selama hurts you but does not ia hanya menimbulkan rasa sakit tapi tidak membunuh kalian. committing suicide, then of course it's a crime. Jika kalian memakan racun dengan niat untuk bunuh diri, maka itu adalah kejahatan. In such things, Namun, memakan makanan yang tidak sehat and well, atau terjerumus dalam hal-hal tersebut yang merusak kesehatan kalian bukanlah kejahatan. Hal tersebut ada pada ruang lingkup tersebut. Namun, contagious. memakan makanan yang buruk itu tidaklah menular karena ada perbuatan yang It doesn't even fall under jadi that category. bahkan ini tidak termasuk ke dalam kategori yang buruk seperti merokok. Itulah mengapa Hazrat Muslih Maud sebagaimana yang telah dijanjikan bahwa beliau merupakan sosok yang bijaksana. He draw this line where it should have. He said, all right, don't put Beliau bersabda, baiklah, asal jangan kotori masyarakat. poison, of course, but Eh, you must live tentu ini akan meracuni, namun jika kalian ingin menjalani kebiasaan tersebut, maka lakukanlah secara pribadi, a public offense so that the children are promoted. sehingga tidak ada kerugian menimpa siapapun. Namun jika kalian melakukannya secara terbuka, lalu anak-anak menjadi ingin ikut Culprit, but pula melakukannya, maka kami akan menghukum kalian. Namun kalian tidak bisa setuju mendapatkan hukum seperti terhadap is concerned, sejauh berkaitan dengan fahsya. then Saya telah menjelaskan mengenai tentang zulm. beg to disagree with all the Saya kembali tidak setuju dengan para mufassirin yang mengatakan bahwa of the words. berdasarkan susunan katanya, maka fahsya dianggap lebih besar daripada zulm. And I'm surprised to find that Dan saya heran kebanyakan mereka melakukan kesalahan yang sama. Mereka mengatakan, they say it means artinya when they commit ketika mereka melakukan suatu kejahatan yang besar seperti fahsya or even they commit a atau melakukan kejahatan kecil seperti zulm, while zulm is declared to be kenapa Al-Quran menyatakan zulm sebagai kejahatan yang paling besar? in the shirk al zulmun azim. Let me read from the verses. Kita baca dari ayat tersebut. Yes, I have somewhere. Yes. Their verses have not been. Huh? All right. No, that I have already quoted in the Shirk al-Zulmun Azim. But there are other verses dealing with the question of zulm. Ada ayat lain yang berhubungan dengan kata zulm di dalam Al-Quran. Jika kalian perhatikan dan mengartikannya kata zulm sebagai kejahatan To denote sin, apa namanya widest application. sebagai kejahatan terbesar, So the zulm can maka kata zulm bisa mencakup fahsya, as baghi as well as lalu bagi dan munkar. basically Pada dasarnya, meaning of zulm itself has kata zulm bisa diartikan dengan tepat, derived from dan ini adalah bentuk yang tepat terhadap kegelapan. any cover Suatu tutupan happens to fall antara God and man Tuhan dengan manusia created menciptakan zulm. in whatever area that cover falls, Dan dimanapun tutupan itu melingkupi akan menunjukkan intensity intensitas and the
enormity. dan besarnya kejahatan yang dilakukan tersebut. You see, the cover Lihatlah, between man and God tutupan antara manusia dengan Tuhan bukanlah sesuatu yang benar-benar memisahkan manusia dan Tuhannya dalam segala hal. their activities and relationships. Such covers, Tutupan semacam itu disebut, and that is why itulah mengapa there is a danger. ada suatu bahaya perbuatan kalian menjadi berdosa You do not, jika kalian tidak if you do not take caution, jika kalian tidak minum racun setelah experience of sin, melakukan dosa dan tidak melakukan upaya untuk menghilangkan tutupan antara kalian dengan Tuhan. what happens is in another area, another whale falls, in another whale falls, so that they increase in number and also Sehingga tutupan itu menjadi lebih banyak dan menjadi tebal until one is totally lost. hingga seseorang benar-benar hilang, sampai seseorang benar hilang. Why ashirk is zulmun azim? Kenapa syirik itu zulmun azim? Karena syirik tidak hanya memisahkan manusia Almost dengan Tuhannya dalam segala hal, but has akan tetapi juga mengganti ikatan dengan Tuhan dengan ikatan imaginary. dengan Tuhan khayalannya atau dengan Tuhan manusianya. So Jadi there is no possibility left at all tidak ada kemungkinan sama sekali untuk of his coming back kembali kepada Tuhannya, because he has found other gods. karena ia telah menemukan Tuhan yang lain yang menggantikan Tuhan sejati. So that is why ashirk Oleh sebab is itu, described as zulmun syirik azim. digambarkan sebagai zulmun azim. Greatest possible darkness is Jadi kegelapan yang paling buruk itu adalah kalian tidak hanya memisahkan diri dari the source of life, the real sumber kehidupan itu sendiri, but namun you satisfy hasrat kalian juga puas dengan bergantung pada by false creating light which are not light. dengan bergantung pada zat yang menyerupainya, yang dengan menyeru padanya yang sebenarnya tidak sama, yang hanya menciptakan kegelapan. Zulm is to be understood with Zul this, dipahami sebagai kegelapan. darkness can be Kegelapan bisa seperti kegelapan yang ditutupi oleh bayangan. darkness can be complete and total and so on. Kegelapan bisa jadi gelap gulita dan sebagainya. Covers Jadi zulm mencakup Fasha, al-Munkar. mencakup fahsya, bagi dan mungkar. So the Holy Quran says, Al-Quran mengatakan, "Iza fa'alu fahishatan or zalamu anfusahum," which means when they commit yang artinya ketika mereka melakukan kejahatan yang berkaitan dengan kesenangan sensual mereka. the Quran has, Kenapa Al-Quran menyebutkan hal ini sebelum kata zulm? while it's a milder crime, Kenapa dikatakan kejahatan kecil ini jika dibandingkan dengan zulm atau paling tidak dapat diterapkan pada area perbuatan manusia atau daripada zulm? the obvious reason is that here Jelas di sini people are mentioned, disebutkan orang-orang yang baik, bad people. bukan orang-orang yang buruk. Because as you read on, Karena you will see jika kalian baca terus, kalian akan Zakarullah dapati. wa fastaghfir. So those Jadi, people mereka who are basically good, yang pada dasarnya baik, who are by nature inclined towards Allah, yang secara fitrati cenderung pada Allah towards seeking His forgiveness, dan cenderung memohon ampunannya, they are more endangered by sensual mereka crimes lebih than berbahaya, crimes of nature. maka akan lebih berbahaya bagi mereka kejahatan yang disebabkan oleh hawa nafsu daripada yang disebabkan oleh sifat lainnya. Karena bagaimanapun juga, Other crimes kejahatan atas dasar hawa nafsu memiliki pembenaran, tidak seperti kejahatan bagi atau yang lainnya. out there, Jadi semuanya mengurangi kesempatan other crimes. untuk melakukan kejahatan yang lainnya. That is why Oleh sebab itu, fahsya tidak speaks of bigger crimes. tidak berbicara mengenai kejahatan yang lebih besar. Of even good people Bahkan orang-orang yang baik misstep here and there yang melakukan kesalahan di sana sini areas of sensual crimes. disebabkan oleh kejahatan dorongan hawa nafsunya. Namun zulm itu lebih jauh daripada itu. When they permit Namun terkadang ketika mereka mengizinkan diri mereka untuk melakukan kejahatan moral, mereka melakukan kejahatan yang besar. and commit sometimes a bigger crime. So fasha Jadi can leave fahsya bisa membawa pada zulm atau
kejahatan yang lebih besar. This also is the direction of the verse. Ini juga petunjuk dari ayat ini bahwa jika seseorang yang baik melakukan fahsya, This is also ini juga bentuk a form of formal dari tutupan atau parda antara manusia dengan Tuhan, karena Hazrat Rasulullah SAW telah memamparkan demikian, namun dengan yang bukan yang secara permanen. Hazrat Rasulullah SAW many times berkali-kali berbicara mengenai beragam kejahatan seperti committing fornication. perbuatan zina atau yang lainnya. For the period he commits this, he is not a believer. Ketika seseorang melakukannya, maka ia bukan seorang mukmin. Artinya And God for that period. ada tutupan antara dia dengan Tuhannya pada saat itu. Referring to the same verse. Hadis lainnya mengacu pada ayat yang sama. Rasulullah SAW telah bersabda, Crime or even a heinous nature, essential crime is being mentioned there. Then kemudian seeks forgiveness. jika ia memohon ampunan Allah, bertobat dan memanjatkan doa, Seeks forgiveness and remember memohon ampunan dan mengingatnya, is likely maka ia akan diampuni. and washed clean of the sin as if he Dan hapuskanlah dosa tersebut seolah-olah dosa tersebut tidak pernah dilakukan. order when you read Dalam hal ini, Zalamu anfusahum, Zakarullah is before istighfar. zakarullah disebutkan sebelum istighfar. That shows Hal ini menunjukkan mereka mencintai Tuhan. these are the people who Inilah orang-orang yang basically pada dasarnya mencintai in their roots di akarnya love God memiliki kecintaan terhadap Tuhan. deep into them. Kecintaan kepada Allah mengakar kuat di dalam diri mereka. Segera setelah kesenangan untuk berbuat kejahatan itu telah hilang, mereka kembali kepada ketandusan rasa kesenangan tadi. Oh God, Mereka tiba-tiba berpaling pada Tuhan, "Wahai Tuhan, apa yang telah saya perbuat?" they are more afraid of Mereka lebih takut terhadap hukuman daripada ketidaksenangan Tuhan. incurred from Allah. So Zakarullah here Jadi zakarullah di sini berarti means their desire to remain hasrat mereka agar tetap berada di sisi Allah Ta'ala, be in His sight. berada di sampingnya dan menjadi kekasihnya. Sight regression in any direction Dan ini seperti kemerasan with a reaction. dan menarik mereka kembali ke jalan yang benar We have dan berkata, "Wah, ya kami telah melakukan sesuatu yang don't show this way. yang membuat Allah tidak senang. Jangan tampakkan ketidaksenangan engkau pada kami." And then they turn to Dan kemudian mereka seeking forgiveness. berpaling dengan memohon ampunan Allah atas segala kejahatannya. Tidak hanya satu kejahatan, karena First, fahisyatan menunjukkan Zalamu also zalamu juga mengindikasikan beberapa perbuatan zulum. Allah Ketika mereka berpaling pada Allah Ta'ala dengan istighfar, mereka berpaling tidak hanya membaca istighfar atas kesalahan yang dilakukan pada saat itu, namun but generally for their secara umum bagi dosa-dosa mereka. so this tendency is depictive of a Jadi kecenderungan ini terhadap skenario manusia menjadi terhina sight. And then begins to scan his past. One weakness brings to memory other weaknesses. Satu kesalahan membawa pada mengingat pada kesalahan yang lain, satu kejahatan akan karena kejahatan yang lain, dan memikirkan proses. I've done that. Saya telah melakukan ini dan itu, Give me everything. lalu ampunilah saya فَمَنْ يَغْفِرُ dosa saya. اللَّهِ Who else other than God can forgive sin? Siapa lagi Tuhan yang lain yang bisa But memberikan ampunan terhadap dosa? وَهُمْ يَعْلَمُونَ. But after knowing the full Setelah consequences of crime, mengetahui secara penuh akibat dari kejahatan tersebut, setelah melakukan dan mengalaminya, dan setelah mengetahui kesenangan dan akibat buruk dari kejahatan tersebut yang mengkhawatir dan merusak diri sendiri, one's own status in one's own eyes, etc. They gradually get fed up
And secara by bertahap ia akan merasa they muak. become disinclined. So lam yusirru ala ma falu. They don't seek forgiveness at the same time Mereka tidak memohon ampunan pada saat yang bersamaan to commit a crime again. dan They don't. benar untuk melakukan kejahatan lagi. If knowing what Mereka tidak berjalan bersamaan. they insist Setelah mengetahui apa on kejahatan doing itu, again and again, they are tapi not tetap melakukannya lagi, maka from Allah. ia tidak pantas mendapatkan ampunan Allah Ta'ala. There is a very Di sini, fine line di sini juga ada satu garis between two attitudes. pembatas antara dua sikap yang berkaitan dengan situasi ini. Elsewhere you read in prayers of the holy people, Sebagaimana we commit doa orang suci yang kalian baca, and again. bahwa kami melakukan kesalahan lagi dan serta memohon Again and again and again. memohon ampunan lagi dan lagi. This is wrong if it's not possible. Jika ini salah, Because God says, if you insist on committing crimes, then I will not forgive you. How can they say that? lalu bagaimana dia bisa mengampuni kalian yang tetap melakukan kesalahan? That situation is a situation Jadi situasinya berbeda dengan demikian, yakni someone di mana setelah melakukan kejahatan, ia at least at that time kemudian benar-benar bertaubat, paling tidak pada saat itu juga, to do away with dan bertekad untuk menjauhi kejahatan. Setelah mendapatkan sedikit got a clean slate as far as his intentions go, then sometimes he confronts dan kemudian berdoa untuk hal tersebut, in allurement sementara sebelumnya tidak ada perhatian ke arah itu. while Mengenai ini intentions were good. tidak dibahas dalam hal ini. So these are not the people discussed here in this way. Hal ini dibahas dalam hadis bahwa Tuhan terkadang menyebutkan In hadith where you find that kepada orang-orang time mentioned terhadap orang-orang yang so merciful to some people, keinginannya untuk keinginannya untuk menjauhi kesalahan itu, kejahatan itu lemah, is weak, namun kejahatannya desire is kehendaknya kuat, sehingga Allah Ta'ala lagi dan lagi menurunkan rahmatnya.